Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kali ini akan membahas tentang wajibnya makmum mengikuti imam. Ya, jadi bahasan kitab kita itu kitab Minhajul Muslim. Kali ini membahas tentang wajibnya makmum mengikuti imam. Ya, di sini bagiannya adalah wujubul mutaba'atil imam. Wajibnya makmum mengikuti imam. Yajibu 'alal ma'mumi ayyutabi'a imamah. Maka di sini diwajibkan bagi seorang makmum ya untuk mengikuti imam sholat. Ya. Jadi seorang makmum wajib mengikuti imam sholat. Wa yahrumu alaihi ayyasbiqah. Maka diharamkan atasnya, yaitu makmum ya, mendahului imam. Wa yukrahu lahu ayyusawiyahu. Maka juga dimakruhkan menyamainya. Fa in sabaqahu fi takbiratil ihram, apabila makmum itu mendahului imam dalam takbiratul ihram, wajib alaihi ayyu'idaha. Maka diwajibkan makmum itu mengulanginya. Jadi sebelum imam takbiratul ihram, makmum sudah takbiratul ihram. Maka makmum itu wajib untuk mengulanginya. Wa illa batalat sholatuhu. Maka jika dia tidak mengulanginya hal tersebut, maka batalah sholatnya. Maka sholatnya dikatakan batal. Wa kadata batulu sholatahu insan nama qablahu. Ya. Juga batal sholatnya ya mendahului imam ya salam. Ya. Wa in sabaqahu fir ruku'i aw sujudi ya fi raf'i minha. Ya. Juga mendahului di dalam ruku dan sujudnya ya. Atau fi ruku ya, di dalam ruku, sujud dan semuanya. Jadi saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah mengapa imam ya, kita sholat wajib, sholat fardu di masjid di dekat rumah kita masing-masing, maka seyogyanya kita mengikuti imam. Ya, imam takbir, kita juga ikut takbir. Imam ruku, juga kita ikut ruku. Ya, imam sujud, juga kita ikut sujud. Nah, bagaimana kalau imam ya, dalam suatu tempat itu yang bermazhab Syafi'i melakukan qunut subuh, apakah kita mengikutinya? Nah, maka kalangan ulama berpendapat, dan mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat wajibnya mengikuti imam. Maka ketika imam qunut ya, kita melakukan qunut walaupun tidak mengangkat tangan, karena dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah tidak ada kewajiban untuk mengangkat tangan. Ya. Tidak ada kewajiban untuk mengangkat tangan kita kunut. Kalau tidak, ya, maka kita tidak disebut mengikuti imam. Berarti kita menyelisihi imam. Kalau dalam kitab Minhajul Muslim, kalau tidak mengikuti imam, maka hukumnya batal sholatnya. Oleh sebab itu teman-teman yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun dalam keyakinan beberapa pendapat
seperti pendapat Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad mengatakan kunut subuh adalah bid'ah mungkarat. Tapi lanjutan dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya, ketika imam kunut, maka kita berkunut. Walaupun tidak mengangkat tangan. Kalau kita tidak berkunut, maka kita menyelisih imam. Menyelisih imam. Ya. Maka itulah pendapat yang muktabar. Pendapat yang paling tepat apabila kita sholat di tempat masing-masing. Ya, di tempat sholatnya masing-masing. Karena seyogyanya sholat fardu kita dilakukan di tempat di mana kita berada. Ya. Kecuali memang kita yakini bahwa imam sholat tersebut bacaannya terutama dalam rukunnya tidak memenuhi syarat, ya, seperti bacaan Al-Fatihahnya tidak memenuhi syarat, ya, dalam hal ilmu-ilmu, ya, kurang dalam hal bacaannya itu kaum bigunah dan sebagainya, maka kita boleh meninggalkan tempat tersebut. Tapi kalau bacaannya masih benar, masih fasih, beliau juga seorang qori, ya, tetapi dia melakukan kunut seperti subuh, maka seyogyanya kita juga mengikuti imam. Janganlah kita berniat dalam hati untuk menyelisih imam, karena imam adalah untuk diikuti. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innama ju'ilil imamu liyu'tamma bih, ya, bahwa sesungguhnya dijadikan imam itu untuk ditaati. Fala tahtalifu alaihi, maka janganlah kalian berselisih, ya, kepada imam tersebut. Fa idza kabbar, dan apabila imam bertakbir, fakabbaru, maka bertakbirlah kalian. Fa idza raka'a farka'u, dan apabila imam ruku, maka ikutilah ruku. Wa idza qala, dan apabila dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, jadi imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah Allahumma Rabbana walakal hamd. Fa idza sajada fasjudu, dan apabila imam sujud, maka bersujudlah. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan, dan apabila imam duduk, ya, sholatnya duduk, maka kalian duduklah, ya, ya, kudun ajma', maka duduklah kalian semua. Inilah hadis Nabi, ya. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Jadi sekali lagi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah imam-imam, ya, yang ada di tempat kita selama dia mengikuti atau sesuai dengan rukun-rukun sholat. Kita tidak boleh meninggalkan masjid-masjid kita masing-masing, justru kita ke tempat lain yang lebih dianggap kita lebih baik, ya, karena kita disunahkan untuk memakmurkan masjid kita masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.